Baik, shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Semangat sekali ya kan? Yes. Kalau Bapak Ibu semangat, maka saya pun harus semangat. Nah, mohon dibantu slide-nya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sederhana. Jadi mohon jangan menyimpulkan apa-apa dulu sebelum mendengarkan secara utuh pelajaran ini. Karena apa? Karena kita akan punya kesimpulan bahwa ikut Tuhan itu harus menderita. Tidak begitu, poinnya bukan begitu. Tapi kita akan belajar bagaimana merespon setiap masalah, setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ya, tahun 2015, sebelum kita membaca beberapa ayat firman Tuhan, tahun 2015 ada satu lagu dangdut yang viral. Ya, saya percaya Bapak Ibu pasti tahu lagu ini. Lagu itu dipopulerkan atau dinyanyikan oleh seorang artis, namanya siapa? Cita-citata. Liriknya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Saya nyanyi, Bapak Ibu boleh ikuti. Liriknya bunyinya begini Bapak Ibu. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Ayo goyang dumang, biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Bapak Ibu, saya tidak ada masalah dengan penyanyinya. Saya tidak terganggu dengan penyanyinya, tapi saya terganggu dengan kata-katanya. Jadi menurut cita-citata, semua masalah akan hilang, bukan cuma satu loh. Semua masalah akan hilang kalau kita goyang. Jadi cita-citata dia bernyanyi, ini dinyanyikan di seluruh Indonesia. Semua nyanyi, ini viral. Jadi menurut cita-citata, dengan bergoyang saja semua masalah bisa selesai. Waktu saya dengar lagu ini, saya sudah coba. Ketika saya ada masalah, saya coba goyang, masalah tidak selesai. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau lagu ini kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ceritanya akan begini. Ya. Suatu ketika Mas Yusak telepon saya. Ini contoh ya Mas ya. Dia telepon saya, lalu dia bilang begini, Pak Harapan, saya lagi ada masalah. Lalu saya ingat lagu ini. Saya bilang Mas Yusak, sudah goyang belum? Iya dong. Karena lagu ini bilang, kalau ada masalah, goyang akan hilang. Mas Yusak bilang, belum. Coba dulu. Akhirnya Mas Yusak goyang. 1 jam goyang, 2 jam goyang, lalu dia telepon saya lagi. Saya sudah goyang. Masalah belum selesai. Artinya, kita berkesimpulan bahwa masalah itu tidak akan selesai dengan hanya goyang. Kalau masalah bisa selesai dengan goyang, semua kita yang di ruangan ini tiap hari pasti goyang. Karena setiap kita punya masalah. Tapi namanya juga apa? Lagu. Tidak bisa diartikan bahwa itu pasti akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kekristenan ada 2 teologi yang berkembang. Yang pertama adalah teologi kemakmuran. Semua orang berpendapat bahwa hidup para hamba-hamba Tuhan yang menganut teologi kemakmuran, mereka berpendapat bahwa hidup ikut Tuhan itu pasti masalah beres. Ikut Tuhan pasti makmur, ikut Tuhan pasti sehat, ikut Tuhan pasti diberkati, bisnis diberkati dan lain sebagainya. Itu orang yang memegang konsep teologi kemakmuran.
Jadi hamba-hamba Tuhan yang memegang konsep teologi kemakmuran, mereka berpendapat ikut Tuhan pasti makmur, diberkati, kaya, sehat, dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik. Tetapi ada teologi yang kedua, namanya teologi penderitaan. Teologi penderitaan, mereka berpendapat ikut Tuhan itu menderita. Sakit-sakitan gak apa-apa. Punya masalah ekonomi gak apa-apa. Itu teologi penderitaan. Pertanyaan saya, kita ada di mana? Jadi teologi penderitaan bilang ikut Tuhan itu pikul salib tiap hari, menderita, sakit, gak apa-apa. Tapi teologi kemakmuran bilang ikut Tuhan harus kaya dong, jangan sakit-sakitan. Kita ada di mana Bapak Ibu? Kita ada di tengah-tengah. Supaya aman kita. Paulus berkata begini, aku tahu itu apa kekurangan, aku tahu itu apa kelimpahan. Dalam semuanya itu, aku mengucap syukur. Artinya, apapun yang kita alami dalam hidup kita, poinnya bukan soal situasinya, tapi respon kita menghadapi semua situasi yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Artinya begini Bapak Ibu, dua konsep ini ada dalam Alkitab. Ada kemakmuran, ya. Saya tidak memungkiri bahwa ada kemakmuran yang dijanjikan Tuhan, tapi ada juga penderitaan, ada masalah hidup yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya apa? Kekelaman ada, amin. Masalah ada, tapi harus tetap berjalan. Amin. Harus tetap ikut Tuhan. Yes. Nah, saya mencatat Bapak Ibu, ada beberapa pendapat hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang menganut konsep teologi kemakmuran. Yang pertama, ini hamba Tuhan dari Amerika cukup terkenal Bapak Ibu, namanya Kenneth Copeland. Dia berkata begini, Allah menghendaki kita untuk hidup makmur. Allah menghendaki kita untuk hidup makmur. Dia berpendapat bahwa orang yang ikut Tuhan harus hidup makmur. Kalau nggak hidup makmur, itu bukan ikut Tuhan. Betulkah demikian? Lalu yang kedua, Osborne berkata begini, yakinlah bahwa Allah menghendaki saudara berkelimpahan atau makmur dari segi keuangan. Jadi menurut hamba Tuhan ini, setiap orang yang ikut Tuhan harus mengalami kelimpahan dari keuangan. Sekali lagi Bapak Ibu, disclaimer dulu bahwa saya tidak anti dengan kelimpahan. Setuju ya? Kita tidak anti mujizat, kita tidak anti dengan kekayaan. Tapi kenyataannya, realitanya seringkali nggak seperti itu yang terjadi dalam hidup kita. Lalu yang kedua, yang ketiga, Robert Tilton berkata begini, kemiskinan itu pada hakikatnya adalah sebuah dosa. Jadi semua orang Kristen yang miskin, dia bilang ada dosa. Halo, ada orang miskin di sini? Anda terlalu banyak dosa, menurut Robert Tilton. Lalu yang ketiga, yang keempat, Kenneth Hagin berkata begini, setiap orang percaya akan berumur panjang di bumi tanpa mengalami penyakit dan akhirnya tertidur bersama dengan Tuhan. Jadi menurut Kenneth Hagin ini, setiap orang percaya kepada Yesus, mereka akan umur panjang di bumi tanpa mengalami penyakit dan akhirnya tertidur bersama dengan Tuhan. Saya percaya tidak bisa dipungkiri, mungkin ada dari kita yang pada akhirnya matinya pas tidur. Kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi tidak mungkin semua kita yang ada di ruangan ini matinya sama. Tidur tidak mungkin. Artinya begini, saya tidak sedang menghakimi para hamba-hamba Tuhan yang besar ini, tetapi kita coba melihat dari realistis, dari realitas yang ada dalam kehidupan kita. Oke? Frederick Price bilang begini, Roh Kudus tidak mau tinggal di dalam tubuh seseorang yang buta maupun tuli karena ia tidak bisa melihat keluar maupun mendengarkan. Jadi menurut Frederick ini, orang-orang yang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang yang tuli, yang ada penyakitnya, Roh Kudus tidak mau tinggal di situ karena ada sakitnya. Sekali lagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan ini, mereka bikin statement-statement yang menurut saya kurang pas dengan Alkitab, kurang cocok dengan Alkitab. Lalu ini yang paling serius Bapak Ibu, Benny Hinn berkata begini, tidak ada penyakit untuk orang-orang yang percaya kepada Allah. Tidak ada penyakit.
Dan dia buat penjelasannya, jika tubuhmu adalah milik Allah, itu tidak bisa dan bukan milik sakit penyakit. Hal ini ditemukan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu adalah bait Allah, dan jika itu adalah bait Allah, itu bukan bait sakit penyakit. Jadi menurut Benny Hinn, sakit gigi aja gak boleh orang Kristen, gak boleh sakit. Tapi apa faktanya Bapak Ibu? Ini faktanya. Benny Hinn pernah mengalami serangan jantung. Apa yang saya mau sampaikan dari ini Bapak Ibu? Berarti hamba-hamba Tuhan ini tidak ada bedanya dengan cita-citaka. Cita-citaka mandi, dia bilang kalau goyang masalah bisa selesai. Ternyata hamba-hamba Tuhan ini pun mereka khotbah, mereka mengajar tentang teologi kemakmuran, tapi realitas yang mereka hadapi, mereka juga sakit. Puji Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau ajari Benny Hinn, yang kamu ajarkan salah. Buktinya kamu juga sakit. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak sedang mengajar hal ini kepada kita. Kalau begitu, kita sakit, bukan itu. Tetap harus jaga kesehatan. Tapi seringkali apa yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, seringkali realita yang kita hadapi tidak seperti itu. Fakta lapangannya tidak begitu. Tapi kita boleh mengimani bahwa saya sehat, saya panjang umur, boleh kita imani itu. Tapi kadang-kala realita yang kita hadapi tidak seperti itu. Dan kalaupun kita mengalami itu, percayalah akan ada Tuhan yang menolong. Amin. Nah, ini yang menjadi dasar ayatnya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 22 sampai 23 dikatakan begini, sebab kita tahu sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja, tetapi yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi Paulus dalam ayat ini mengatakan kepada jemaat di Roma, semua orang menderita. Bukan cuma orang yang ada di dalam Kristus, orang yang ada di luar Kristus, tapi juga orang yang ada di dalam Kristus. Semua mengalami penderitaan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas dikatakan begini Bapak Ibu. Kita tahu bahwa sampai saat ini seluruh alam mengeluh karena menderita. Jadi semua orang menderita. Seluruh alam mengeluh karena menderita, seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan bayi. Bukan seluruh alam saja yang mengeluh, kita sendiri pun mengeluh. Kita sendiri maksudnya kita orang percaya, kita pun menderita. Orang yang ada di dalam Tuhan itu tidak akan pernah lepas dari penderitaan hidup, tidak akan pernah lepas dari masalah-masalah hidup. Jadi jangan berpikir bahwa ikut Tuhan akan membebaskan kita dari masalah-masalah kehidupan. Ikut Tuhan tidak akan pernah menjamin kita untuk melepaskan kita dari penderitaan-penderitaan hidup. Tidak. Ikut Tuhan ada masalahnya. Ikut Tuhan ada problem yang kita lewati. Suatu ketika Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan berkhotbah dalam sebuah gereja di ibadah pemuda. Judul khotbahnya adalah melewati masalah hidup. Lalu sebelum pendeta ini berkhotbah, dia bertanya kepada pemuda yang ada di situ, adakah di ruangan ini yang tidak punya masalah? Semua tunjuk tangan, cuma satu yang tidak tunjuk tangan. Lalu artinya semua pemuda yang ada di situ mereka punya masalah, tapi ada seorang di sudut yang duduk, ya persis di tempat paling itu, duduk di situ dan tidak angkat tangan. Lalu pendeta ini mendatangi pemuda itu dan bertanya, kamu tidak punya masalah? Tidak. Kenapa kamu tidak punya masalah? Saya nggak ada masalah. Saya uang ada, saya sehat, saya baik hubungannya dengan keluarga saya, bla bla bla. Saya diceritakan semua. Jadi engkau tidak punya masalah. Saya tidak ada masalah. Lalu pendeta ini kembali ke mimbar dan dia melanjutkan khotbahnya dan dia berkata begini, semua kita yang ada di ruangan ini punya masalah. Pemuda itu dia teriak, dia bilang, Pak, saya tidak punya masalah. Hamba Tuhan ini berkata begini, kamu
punya masalah. Semua yang ada di ruangan ini punya masalah. Masalah saya apa, Pak? Masalah kamu adalah kamu tidak punya masalah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, semua kita punya masalah. Kenapa hamba Tuhan ini berkata masalahmu adalah tidak punya masalah? Karena hidup yang normal, hidup yang wajar itu adalah pasti ada masalah. Jadi kalau saudara hidup nggak ada masalah, itulah masalahmu. Masalahmu adalah kamu tidak punya masalah, kamu nggak normal. Jadi semua kita pasti bermasalah. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu, apa yang menyumbang penderitaan atau masalah-masalah hidup terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang membuat kita mengalami penderitaan-penderitaan? Saya akan menyampaikan ada beberapa bagian Bapak Ibu. Yang pertama, ternyata penderitaan yang pertama adalah yang menyumbang banyak penderitaan dalam hidup kita adalah sakit penyakit. Bapak Ibu, saya pernah membaca di Jakarta khususnya, tiap tahun itu ada ratusan orang yang minta disuntik mati. Meskipun faktanya mungkin tidak disuntik, tapi mereka minta disuntik mati. Kenapa? Karena penyakit yang mereka alami tidak sembuh-sembuh. Mereka mengalami sakit penyakit, mereka mengalami penderitaan, dan itu mengganggu kehidupan mereka sampai pada akhirnya mereka berputus asa dan minta disuntik mati. Kenapa? Karena penyakit. Jadi apa yang menyumbang banyak penderitaan dalam hidup kita? Yang pertama adalah sakit penyakit. Nah saya mau sampaikan bahwa sakit itu adalah hal yang normal. Nah, Kejadian pasal 48 dalam kitab Perjanjian Lama Bapak Ibu, Kejadian 48 ayat 1 dikatakan begini, sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu? Siapa ayahnya? Ayah Yusuf siapa? Yakub. Yakub itu seorang tokoh iman yang luar biasa, dia pernah sakit. Lalu Ayub pasal 2 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Artinya apa? Ayub pun pernah sakit. Nah, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 dikatakan begini, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan Hizkia itu dia seorang raja yang takut Tuhan. Dia seorang raja yang beriman, tapi dia pun pernah sakit. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 katakan begini, ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematian. Kesimpulannya, mereka tokoh-tokoh iman yang luar biasa, mereka orang-orang yang beriman, mereka orang-orang yang melayani Tuhan, tapi mereka pun bisa sakit. Sakit itu normal. Tapi jangan gak jaga kesehatan juga. Ada yang baru sakit ya? Enak kan? Nah, dalam perjanjian baru dikatakan begini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Siapa ini Bapak Ibu? Paulus. Paulus itu pernah sakit. Nggak jelas penyakitnya, tapi dia sakit Bapak Ibu. Saya waktu ngambil S1, ya, saya nulis skripsi saya tentang ini Pak. Dan saya diuji oleh Pak Pendeta Benny Minohara, ya, mirip-mirip sama Benny ini. Ya, tapi ini Benny Minohara, dia sudah meninggal. Pernah kalau pada sini? Dia menguji skripsi saya dan dia tanya begini, apa penyakit dari Paulus? Saya bilang nggak tahu Pak. Kamu harus punya kesimpulan. Apa penyakit Paulus? Kamu harus bisa simpulkan. Karena saya dipaksa, lalu saya bilang begini, kesimpulan saya atas penyakit Paulus adalah tidak bisa disimpulkan. Apa kesimpulan? Kesimpulan saya penyakit Paulus tidak bisa disimpulkan. Oke, baik. Ya, saya siapa dia. Artinya begini Bapak Ibu, orang-orang ini pun pernah sakit. Bukan cuma itu Bapak Ibu, dalam Filipi pasal 2 ayat 26-27 dikatakan begini, karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Siapa ini? Rekan pekerjaan Paulus, namanya Epaphroditus. Dia juga sakit. Lalu Timotius juga sakit. Janganlah lagi minum air saja. Ini mungkin dia sering puasa. Jangan cuma minum air katanya. Janganlah
lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dalam terjemahan lain dikatakan, kamu sering sakit-sakitan. Dalam 2 Timotius dikatakan begini, Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Jadi ternyata orang-orang hebat di perjanjian lama, orang-orang hebat di perjanjian baru, orang-orang yang melayani Tuhan, mereka dahsyat dipakai Tuhan, mereka pun pernah sakit. Jadi hari ini kalau kita punya sakit penyakit, jangan menyerah. Jangan menyerah. Dan tidak perlu merasa tertuduh. Dan yang kedua, apa yang menyumbang penderitaan dalam hidup manusia? Yang kedua adalah perpisahan dan kematian. Perpisahan dan kematian. Kita ketika berpisah dengan orang yang kita cintai, berpisah dengan orang yang kita sayangi, itu akan meninggalkan penderitaan sepanjang hidup kita. Bapak Ibu, 2017 saya punya adik kandung dipanggil Tuhan. Dan itu meninggalkan penderitaan dalam hidup saya. Waktu itu selama 1 bulan saya hanya keluar ke gereja dan pelayanan. Hanya itu. Sisanya selama 1 bulan saya mengurung diri di rumah, menyesal dengan banyak hal. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Artinya Bapak Ibu, setiap kali mengalami perpisahan, kematian, itu meninggalkan penderitaan dalam kehidupan kita. Apalagi yang menyumbang penderitaan dalam hidup kita, tindak kejahatan atau kesalahan orang lain. Orang lain yang berbuat salah, kita kena dampaknya. Orang lain yang berbuat salah, kita menanggung akibatnya. Contohnya siapa? Contohnya adalah Yusuf. Akibat kejahatan saudara-saudaranya, akhirnya Yusuf dibuang ke sumur. Akibat kejahatan Tante Potifar, akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Akibat kejahatan Saul, Daud dikejar-kejar sampai hari ini. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, seringkali dalam hidup ini karena kejahatan orang lain kita mengalami penderitaan. Karena kelakuan orang lain kita mengalami penderitaan. Hari Kamis kemarin hambanya Pak Otoli khotbah, dia membuka dengan sebuah cerita bahwa dia pernah ditipu. Itu kelakuan orang lain. Berapa nominalnya saya tidak kasih tahu. Kenapa saya nggak kasih tahu? Itulah gunanya Anda ikut konser. Iya dong. Jadi yang penasaran cerita-cerita begitu banyak di konser. Ikut konser Pak. Jangan kasih tahu Pak ya. Biarin penasaran. Nggak bisa tidur nanti malam, biarin. Itulah gunanya ikut konser. Pokoknya nilainya luar biasa. Saya nggak akan kasih tahu dari mimbar ini. Biarkan Anda cari tahu sendiri. Ikutlah konser. Ada cerita-cerita begitu. Saya sebenarnya punya cerita begitu juga, mirip-mirip. Tapi saya nggak cerita karena Pak Otoli sudah ada ceritanya. Nanti konser berikutnya. Ikutlah konser. Apa susahnya sih ikut konser? Tinggal klik masuk join. Iya, tinggal klik doang loh. Saya bingung kenapa konser kita kok belum naik terus, stuck tidak. Ayo dong ikut konser loh. Nanti saya punya cerita begitu juga. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ada penderitaan yang diakibatkan oleh kelakuan orang lain, kejahatan orang lain dalam hidup kita. Akhirnya kita mengalami penderitaan. Dan ada karena kemiskinan hidup, karena kemelaratan. Jadi ada banyak hal yang membuat kita dalam hidup ini mengalami masalah, mengalami penderitaan. Itu sebuah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Jadi semua pendapat hamba-hamba Tuhan tadi yang berkata bahwa ikut Tuhan pasti makmur, pasti diberkati, pasti sehat, secara otomatis gugur dengan kebenaran ini. Bahwa faktanya, realita hidup, kita masih bisa sakit. Kita masih bisa mengalami persoalan hidup. Realita yang kita jalani. Jadi sekali lagi, apa yang dikatakan Daud bukan soal lembah kelamnya, tapi apakah kita tetap berjalan bersama. Nah, saya memberikan ada 4 hal apa yang harus kita lakukan setiap kali kita mengalami penderitaan hidup. Apa yang harus kita lakukan setiap kali kita mengalami masalah atau penderitaan hidup. Yang pertama, apa? Ini hal yang wajar. Jadi setiap kali Bapak Ibu mengalami penderitaan hidup, setiap kali Bapak Ibu mengalami persoalan hidup,
katakan kepada dirimu bahwa ini hal yang wajar. Kenapa ini hal yang wajar? Karena kita hidup di dunia yang penuh dosa. Kejadian berkata, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berfirman bahwa Tuhan menciptakan dunia itu baik. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dunia hancur. Dan kita tinggal di dunia yang berdosa, maka tidak mungkin tidak kita mengalami ada masalah dan penderitaan ini. Bapak Ibu, lihat gambar ini. Ada seorang ibu yang tinggal di sebuah kampung. Dia tinggal di sebuah kampung di bawah lereng gunung. Dia punya anak satu-satunya mati. Dia punya anak lelaki satu-satunya mati, penerus keluarganya. Akhirnya karena anak ini mati, setiap hari ibu ini berkabung. Dia menangis, berhari-hari, berbulan-bulan. Dia mengunci rumahnya, dia menutup pintu rumahnya, dia menangis di kamar sendirian. Sampai suatu ketika seorang sahabatnya datang mengetuk rumahnya dan berkata, "Hai ibu, saya mengenal seorang tabib di atas gunung yang bisa membangkitkan anakmu." Apa katanya? "Saya mengenal seorang tabib yang tinggal di atas gunung yang bisa membangkitkan anakmu." Begitu ibu ini mendengar apa yang disampaikan oleh temannya, dia langsung punya pengharapan, langsung timbul pengharapannya bahwa anaknya suatu saat akan bangkit. Lalu dia naik ke atas gunung, dia menjumpai seorang tabib sedang bertapa di sana. Dia mendekati tabib itu dan dia bertanya begini, "Tabib, apakah engkau bisa membangkitkan anakku yang sudah berbulan-bulan mati?" Tabib itu berkata begini, "Ya, saya bisa membangkitkan anakmu, tetapi dengan satu syarat." Wih, ibu ini mulai berpikir, apa syaratnya? Tabib itu berkata begini, "Pergilah, turunlah ke bawah, turunlah ke kampung, mintalah 1 butir beras dari rumah orang yang tidak pernah susah." Apa? Syaratnya apa? 1 butir beras dari rumah yang tidak pernah susah. Dia langsung semangat, dia turun dari gunung, dia datangi semua rumah yang ada di perkampungan itu. Dia ketuk rumah satu warga dan dia bertanya, "Pak, ada beras?" "Ada." Dikasih beras. Lalu dia tanya, "Pernah susah?" Yang punya rumah bilang, "Pernah." Dia ketuk rumah yang satu lagi, dia tanya, "Bu, ada beras?" "Ada." "Pernah susah?" "Pernah." Dia ketuk lagi rumah, "Assalamualaikum." Karena ini kebetulan muslim. Dia agak beda ceritanya. Dia ketuk rumah itu dan dia tanya, "Pak, ada beras?" "Ada." "Pernah susah?" "Pernah." Dia mengelilingi semua komplek itu, dia mengelilingi semua perkampungan itu, dan semua ada beras 1 butir. Tapi semua pernah susah. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Dia pergi ke Cikarang karena di sana ada pemain drum 1 orang. Dia mengetuk pintu rumah itu. Dia tanya, "Pak, ada beras?" "Ada." "Oh iya." Dia tanya, "Ada beras?" "Ada." "Pernah susah?" "Pernah. Pas Covid kemarin." Lalu dia pergi lagi ke tempat lain. Dia datang ke rumah seorang ke Bekasi. Bekasi ini banyak loh. Satu aja ya. Nanti kita cari ke rumahnya. Dia datang ke rumah salah satu hamba Tuhan di Bekasi. Dia datang ke Alaman dan Regensi. Dia ketuk rumah itu, "Pak, ada beras 1 butir." Karena ini hamba Tuhan, jangankan 1 butir, 1 liter pun ada. Beda jawabannya. "Ada beras?" "Ada." "Pernah susah?" "Pernah." Kemana lagi? Dia pergi ke Tangerang, Bapak Ibu, dekat bandara. Di sana ada menantu teladan. Dia mengetuk rumah itu dan bertanya, "Ada beras?" "Ada." "Pernah susah?" "Banyak." Tidak perlu ke rumah saya. Sudah pasti pernah susah juga. Akhirnya ibu ini mulai berputus asa.
Dia kembali naik ke atas gunung dan dia menemui kembali tabib itu. Dia berkata begini, "Tabib, beras banyak, tapi semua pernah susah." Amin. Beras ada, mereka bersedia memberikan 1 butir beras, tapi mereka semua pernah susah. Akhirnya tabib berkata begini, "Hai ibu, kembalilah turun ke kampung itu, tinggallah di sana dan terimalah kematian anakmu sebagai bagian dari kehidupan." Semua orang akan mengalami itu. Jadi semua kita yang ada di ruangan ini, kalau saya tanya ada beras, ada. Tapi adakah yang tidak pernah susah di sini? Semua kita pernah susah. Jadi hari ini, kalau Bapak Ibu mengalami penderitaan hidup, mengalami masalah-masalah hidup, itu wajar. Kenapa? Karena kita hidup di dunia di mana dosa telah menguasai dunia. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Itu wajar. Jadi setiap kali menghadapi masalah, setiap kali menghadapi penderitaan, katakan kepada diri kita bahwa ini wajar. Ini wajar. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang kita katakan ketika kita mengalami masalah dan penderitaan hidup? Yang kedua adalah saya tidak sendiri. Apa yang membuat penderitaan itu semakin berat untuk kita lewati? Karena kita merasa bahwa kita lah yang paling menderita. Apa yang membuat penderitaan itu menjadi semakin berat untuk dilewati? Karena kita merasa bahwa kita lah yang paling menderita. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apa yang kita alami hari ini. Tapi percayalah, situasi yang engkau alami dan saya alami, ada orang lebih menderita dari kita. Ada orang lebih parah hidupnya dari kita. Nah, suatu ketika Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di Jerman pada Perang Dunia Kedua, zaman itu setiap keluarga itu mengirim keluarganya untuk ikut berperang. Nah, seorang ibu dia memiliki 2 anak. Dia mengutus anaknya untuk ikut berperang, 2 orang, anak laki-lakinya. Begitu pergi berperang, ternyata 1 orang dari anak lelakinya itu mati di medan perang. Sama seperti ibu tadi, dia menangis setiap hari, dia merenungi nasibnya, dia menikmati kesusahannya. Sampai suatu ketika, seorang temannya datang membawa dia berkunjung ke kamp tentara-tentara, dan dia bertemu banyak keluarga di sana. Waktu dia bertemu dengan banyak keluarga di sana, dia bertanya ke beberapa keluarga di sana, "Anakmu ikut berperang?" "Ikut." "Berapa anakmu mati?" 3. "Berapa anakmu mati?" 2. "Berapa anakmu mati?" 3. "Berapa anakmu mati?" 2. Ternyata selama ini ibu ini berpikir bahwa dialah yang paling menderita. Dia kehilangan anak 1, sementara banyak orang yang mengalami kehilangan anak lebih dari 1. Begitu dia dengar itu, dia baru sadar ternyata dia tidak sendiri. Ada orang yang lebih parah hidupnya dari dia. Lihat gambar kakek tua ini Bapak Ibu. Namanya adalah James Morris. James Morris, dia pemecah rekor dunia terlama dirawat di rumah sakit. Berapa tahun? 54 tahun. 54 tahun tidak keluar dari rumah sakit. Umur 21 tahun dia mengalami patah tulang, lalu dia dibawa ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit, tiba-tiba dia mengalami serangan jantung. Ini nggak diatur-atur ya Pak ya? Oh iya. Waktu dia ada di rumah sakit, dia mengalami serangan jantung, dan dia baru keluar dari rumah sakit itu umur 75 tahun. Itu pun mayat. Sudah mati, meninggal. Dia dirawat di rumah sakit selama 54 tahun. Kalau kita berpikir kitalah orang yang paling menderita, maka dia paling menderita. Iya dong. Coba bayangkan kalau kemarin dia ketemu dengan Pak Otoli 3 hari. Karena papanya itu, karena papanya. Dia pasti sombong sama Pak Otoli. Berapa hari kemarin rumah sakit? 3 hari. 3 hari 4 malam. Ah kecil. Nggak keren sakitnya itu.
Saya loh 54 tahun gak keluar-keluar loh. Bukan keluar masuk, gak keluar-keluar. Selama 54 tahun dia ada di rumah sakit. Berarti ada orang yang lebih menderita dari kita. Sebenarnya andai saja kita bisa membuka mata ke sekeliling kita, ada banyak orang yang lebih menderita dari kita. Jadi poin yang kedua yang saya mau sampaikan buat kita Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bahwa kehidupan ini dalam merespon penderitaan kita harus katakan kepada diri kita, saya tidak sendiri. Ada orang yang lebih menderita, ada orang lebih hancur hidupnya, ada orang yang lebih menderita dari kita. Kalau kita mengalami kesusahan hidup, lihat sekeliling kita, masih banyak orang lebih menderita dari kita. Bukan berarti kita mensyukuri penderitaan mereka, tetapi ini sebagai acuan bahwa dalam kehidupan ini wajar dan saya tidak sendiri. Jadi poin kedua, apa yang kita katakan dalam menghadapi penderitaan, katakan kepada diri kita, saya tidak sendiri. Yang ketiga, apa yang harus kita katakan ketika kita mengalami penderitaan hidup? Ini bukan hari terakhir. Ini bukan hari terakhir saya. Bapak Ibu, setuju atau tidak? Dalam perjalanan hidup kita, menjalani banyaknya masalah-masalah yang terjadi, banyaknya penderitaan hidup yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Seringkali kita berpikir, inilah hari terakhir saya. Betul? Besok saya kayaknya udah gak eksis. Besok kayaknya sudah gak bisa lagi. Kita gak bisa melihat hari esok. Karena banyaknya tekanan-tekanan hidup, karena banyaknya penderitaan hidup, kita seringkali berpikir, kayaknya besok saya udah gak ada. Ini hari terakhir saya. Tapi saya mau sampaikan hari ini, setiap kali mengalami penderitaan hidup, katakan kepada diri kita, ini bukan hari terakhir saya. Coba lihat kisah ini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Waktu saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf ke dalam sumur, dia ada di dalam sebuah kegelapan. Bayangkan dia dibuang di sebuah sumur yang jauh dari warga. Sumur itu pasti gelap. Sumur itu tidak ada orang di dekat itu. Dia sendirian di situ. Menurut Bapak Ibu, apa yang ada di pikiran Yusuf? Yusuf mungkin berpikir karena dia sudah ada dalam sumur, dia berpikir ini hari terakhir saya. Besok saya udah mati. Ini hari terakhir saya. Mati saya di sini. Mati saya di sini. Mati saya di sini. Dan waktu dia dimasukkan ke penjara, Yusuf pun akan berpikir hal yang sama. Mungkin dia akan membusuk, dia berpikir, mungkin dia akan membusuk di penjara, dia akan mati di sana, dia akan dikuburkan di sana. Tapi lihat baik-baik, ternyata itu bukan hari terakhir Yusuf. Besoknya dia masih ditolong Tuhan. Demikian dengan Daniel, waktu dia dilempar ke gua singa. Mungkin dia awalnya berpikir, inilah hari terakhir saya akan dimakan singa, saya akan mati di sini. Tapi ternyata Tuhan masih tetap tolong dia. Saya mau sampaikan hari ini, apapun yang kita alami, masalah dalam bentuk apapun, penderitaan hidup yang kita alami, percayalah dan katakan kepada diri kita, ini bukan hari terakhir saya. Ini bukan hari terakhir saya. Hari ini saya boleh gagal, hari ini saya boleh bangkrut, hari ini saya boleh direndahkan, hari ini saya boleh apa lagi? Boleh dihancurkan. Tapi saya percaya masih ada hari esok. Masih ada besok pertolongan Tuhan. Besok mungkin saya akan ditolong Tuhan. Besok mungkin akan ada mujizat. Besok mungkin saya akan bersinar. Besok mungkin saya akan diberkati. Artinya apa? Masih ada hari esok. Kalau kita cuma lihat hari ini, ini hari terakhir saya, ini hari terakhir saya, kita makin akan tertekan. Coba lihat perjalanan kisah dari seorang presiden yang luar biasa ya Bapak. Namanya adalah Abraham Lincoln. Dalam perjalanan karirnya, dalam perjalanan hidupnya, tahun 1831 dia gagal dalam bisnis. Tahun 1832 dia kalah dalam pencalonan badan legislatif. Tahun 1833 kembali gagal dalam bisnis. Tahun 1834 terpilih di badan legislatif.
Tahun 1835 kekasihnya meninggal. Tahun 1836 nervous breakdown. Tahun 1837 kalah dalam pemilihan pembicara. Tahun 1840 kalah dalam pemilihan berikutnya. Tahun 1843 kalah dalam pencalonan di Kongres. 1856 kalah dalam pencalonan wakil presiden. 1858 kalah dalam pencalonan di Senat. 1860 terpilih menjadi presiden. Apa yang kita pelajari dari orang ini, Bapak? Dia selalu menanamkan dalam pikirannya, ini bukan hari terakhir saya. Setiap kali dia gagal, dia berkata, ini bukan hari terakhir saya. Setiap kali dia mengalami penderitaan, setiap kali dia mengalami masalah, dia selalu berkata kepada dirinya, ini bukan hari terakhir saya. Amin? Katakan sama-sama, ini bukan hari terakhir saya. Amin. Jadi apapun yang kita alami hari ini, katakan kepada diri kita, ini bukan hari terakhir saya. Ini bukan hari terakhir saya. Ini bukan hari terakhir saya. Masih ada esok hari, masih ada pertolongan. Besok mungkin Tuhan akan tolong. Besok mungkin Tuhan akan lakukan mujizat. Siapa yang tahu? Tapi yang saya tahu, ini bukan hari terakhir saya. Besok, siapa yang tahu Tuhan besok adakan mujizat? Siapa yang tahu Tuhan besok adakan pertolongan? Kita nggak tahu. Tapi katakan kepada diri kita, ini bukan hari terakhir saya. Jadi apa yang harus kita katakan ketika kita mengalami penderitaan dan masalah hidup? Yang pertama, ini wajar. Dan yang kedua adalah, saya tidak sendiri. Yang ketiga, ini bukan hari terakhir saya. Yang terakhir, belum yang terakhir ini. Ya, saya bilang ini bukan hari terakhir, langsung selesai. Mau dibantu ya. Yang keempat. Oke. Yang keempat, saya masih dengan Tuhan. Jadi apa yang kita katakan ketika mengalami penderitaan hidup, ini wajar. Saya tidak sendiri. Ini bukan hari terakhir saya. Dan saya masih punya Tuhan. Amin. Nah, dalam Kejadian 16 ayat 8 sampai 9 ayat 13 dikatakan begini. Katanya Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonya. Lalu kata malaikat itu kepadanya, kembalilah kepada nonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, engkaulah El-Roy, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, ada 3 tokoh. Kalau kita pelajari ayat ini secara lengkap, ada 3 tokoh di situ yang berseteru. Yang pertama siapa? Abraham. Yang kedua siapa? Sarai. Yang ketiga siapa? Masing-masing 3 orang ini punya masalah. Masalah Abraham apa? Dia menghampiri Hagar. Masalah Sarai apa? Dia kasih saran sama Abraham untuk hampiri Hagar. Masalah Hagar apa? Dia merendahkan Sarah setelah diambil. 3 orang ini punya masalah, sama-sama diproses oleh Tuhan. Dan akhirnya atas saran Abraham kepada Sarah, dia berkata, udah sikat aja, tindas saja ini si Hagar. Akhirnya Hagar melarikan diri dari rumah tuanya, dia pergi dan dia dijumpai oleh seorang malaikat. Apa yang dikatakan malaikat itu, Bapak Ibu? Kembalilah kepada nonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Dengan kata lain, di dalam pikiran Hagar saat itu, dia ketemu malaikat toh, dia ketemu Tuhan. Dia berpikir begini, wah ketemu Tuhan. Mungkin di pikiran, saya ketemu Tuhan, saya akan ditolong, saya akan ditolong, saya akan ditolong. Ada mujizat, ada mujizat. Tapi ternyata Tuhan bilang begini, kembalilah ke rumah Tuhanmu dan biarkanlah dirimu apa? Ditindas. Ada saat-saat dalam hidup Bapak Ibu, Tuhan akan tolong kita. Amin. Ada saat-saat di mana ketika Tuhan memproses kita sampai proses itu selesai, Tuhan tidak tolong kita. Itulah yang dialami oleh Hagar. Tuhan berkata, balik ke sana. Prosesmu belum selesai. Kembali ke sana. Masalahnya belum beres. Jadi kalau ada masalah, kalau ada proses, jangan protes. Ya, lari juga boleh, jangan lari. Ya kan kasihan udah kontribusi kita.
Kalau sedang diprotes jangan kalau sedang diproses jangan, kalau lagi diproses jangan protes. Jaga muncul kau gitu. Kadang-kadang kita kalau langsung gitu. Gimana sih Tuhan? Kalau lagi diproses jangan protes. Tapi ada kalimat yang luar biasa dalam ayat 13 dikatakan, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi, sebab katanya bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Jadi ternyata dalam semua masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita, dalam semua penderitaan-penderitaan yang kita alami, Tuhan melihat. Amin. Dalam semua apa yang kita alami, percayalah tidak satu pun penderitaan yang kita alami yang luput dari pemandangan Tuhan. Manusia boleh tidak lihat apa yang kita alami, manusia boleh tidak lihat apa yang kita kerjakan, tapi percayalah Tuhan melihat, karena Dia adalah El Roi. Amin. Jadi Tuhan di tengah masalah-masalah yang kita alami, Tuhan melihat. Itu yang dialami oleh Hagar. Tuhan melihat semua penderitaan yang kita alami, Tuhan melihat. Itu sebabnya katakan kepada diri kita, saya masih punya Tuhan yang melihat. Saya masih punya Tuhan. Ada sebuah kutipan yang berkata begini, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, sebuah kutipan berkata begini, pahlawan-pahlawan meninggalkan kita, tetapi Allah tetap tinggal. Pahlawan-pahlawan meninggalkan kita, tetapi Allah tetap tinggal. Artinya apa? Orang-orang hebat boleh meninggalkan kita, orang-orang yang hebat boleh meninggalkan kita, orang-orang yang luar biasa boleh meninggalkan kita, tetapi Allah akan tetap tinggal bersama dengan kita. Whoever, whatever has gone, God remains. Keren nggak kata-kata itu? Siapa, apapun telah pergi, tetapi Allah tetap tinggal bersama dengan kita. Jadi apa yang kita takutkan, Bapak? Kita masih punya Tuhan. Semua boleh pergi, keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, tetapi Allah tetap tinggal. Bukankah Tuhan yang paling kita butuhkan dalam hidup ini? Ayat penutup, Bapak Ibu. Yesaya pasal 41 ayat 10 dikatakan begini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jadi apapun yang kita alami hari ini, saya masih punya Tuhan. Amin. Tuhan yang melihat dari surga semua apa yang kita kerjakan, semua apa yang kita gumuli. Saya simpulkan khotbah saya siang hari ini. Ada 4 hal yang harus kita katakan setiap kali kita mengalami masalah dan penderitaan hidup. Yang pertama, ini wajar. Amin, ini wajar. Dan yang kedua adalah saya tidak sendiri. Katakan kepada diri kita, saya tidak sendiri. Ada banyak orang yang menderita juga. Dan yang ketiga adalah ini bukan hari terakhir saya. Ini bukan hari terakhir saya. Besok Tuhan akan tolong. Dan yang keempat adalah saya masih punya Tuhan. Masih ada Tuhan yang tolong. Jadi semua pergumulan hidup yang kita alami hari ini, katakan kepada diri kita 4 hari ini. Katakan setiap hari. Setiap kali menghadapi pergumulan hidup, setiap kali mengalami masalah-masalah hidup, katakan, saya masih punya Tuhan. Ini wajar. Saya tidak sendiri. Ini bukan hari terakhir. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan.